Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini, Kamis 26 November 2020, kita belajar Sandra bermain peran. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kami sekeluarga dalam keadaan baik dan sehat. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami akan kembali belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami, membimbing kami, memberikan kami kepandaian, kepintaran, dan juga kemampuan untuk dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang tema cara merawat anggota tubuh. Nah, tubuh kita ini kan adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus jaga kesehatannya. Kita harus rawat anggota tubuh kita ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Supaya tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, kita harus menjaganya dengan cara yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Tidak boleh jajan sembarangan. Nanti kalau jajan sembarangan bisa sakit perut. Menjaga kebersihan badan dengan mandi 2 kali dalam sehari. Minum air putih sebanyak 8 gelas dalam 1 hari. Melakukan olahraga di dalam ruangan atau di luar ruangan secara teratur. Tidur yang cukup sekitar 9-12 jam per hari. Nah, ketika kita tidur yang cukup, maka badan kita akan menjadi sehat. Yuk kita lihat video berikut cara menjaga kebersihan tubuh. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu Ruth berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Terlebih, rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Mengapa? Karena kalau tidak rajin mencuci tangan, berarti kita membiarkan kuman-kuman masuk ke tubuh kita. Akibatnya apa? Kita bisa terkena berbagai jenis penyakit, misalnya batuk, pilek, diare atau sakit perut, bahkan COVID-19 yang membuat kita sampai hari ini tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti biasa. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk selalu menggunakan masker bila kita pergi keluar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebersihan diri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar anggota tubuh kita selalu bersih? Tentu saja kita harus rajin mandi. Siapa yang hari ini belum mandi? Semuanya sudah mandi ya, paling tidak waktu tadi pagi. Atau ada yang malas mandi? Yuk sekarang kita nyanyi dulu, bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mandi?
Karena kalau kita tidak mandi, banyak kuman yang melekat di tubuh kita yang bisa membuat kulit kita jadi gatal-gatal yang disebut dengan penyakit kulit. Tapi kalau kita rajin mandi, tubuh kita akan bersih dan terhindar dari penyakit kulit. Apa saja ya alat-alat untuk mandi? Alat-alat untuk mandi diantaranya adalah gayung, handuk, sabun, sampo, dan lain-lain. Anak-anak, berapa kali sehari sebaiknya kita mandi? Sebaiknya kita mandi 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Kalau kita mandi secara teratur hingga tubuh kita bersih, itu dapat membunuh kuman-kuman yang ada di tubuh kita sehingga kita tidak terkena rupa-rupa penyakit. Nah, anak-anak, mari kita semuanya menjaga kebersihan tubuh kita dengan kita rajin mandi pagi dan sore sehingga tubuh kita bersih dan juga tubuh kita menjadi sehat. Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, ini lembar tugas kita yang berikutnya. Nah, di sini kita akan mewarnai gambar dari buah anggur. Ya, siapa yang suka makan buah anggur? Buah anggur itu sangat enak ya, manis rasanya. Bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, kita akan mewarnai gambar dari buah anggur ini menggunakan krayon ya untuk daunnya dan menggunakan pewarna makanan ini untuk buah anggurnya ya. Ini warna merah tua ya, merah tua. Nah, sekarang kita mulai ya, warnain dulu daunnya. Ya, kita warnain daunnya menggunakan krayon ya. Kita warnain dulu sampai semuanya ya daunnya diwarnain, sampai semua daunnya berubah menjadi warna hijau. Yang rapi anak-anak ya. Pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru supaya hasilnya rapi ya anak-anak ya. Oke, nah bisa juga kita gabungkan dengan warna hijau yang lebih mudah ya di sisi-sisi pinggirnya supaya terlihat lebih menarik ya warnanya. Jadi seperti gradiasi warna. Oke, supaya lebih menarik warnanya, lebih rapi. Tadat, selesai diwarnain daunnya. Sekarang kita mau warnain buahnya ya. Kita gunakan ini. Ini adalah pewarna makanan jadi aman ya. Oke, kita tuangkan dulu di wadahnya ya. Sedikit-sedikit aja dulu ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan. Nah, kita gunakan finger kita aja ya. Gunakan jari kita, nggak apa-apa, ini aman. Nanti bisa dicuci setelah ini ya tangannya. Nah, kita cocol-cocol aja. Ya, kita cocol-cocol. Menggunakan jari telunjuk atau jari tengah juga boleh ya anak-anak ya. Kita warnain anak-anak pelan-pelan aja ya supaya hasilnya nanti rapi ya. Pelan-pelan, gunakan 1 jari aja ya anak-anaknya, jangan 5 jarinya dibuat untuk mewarnai, nanti malah berantakan ya. Jadi 1 jari aja, boleh menggunakan jari kelingking, jari telunjuk,
atau jari tengah. Ya, kita masukkan atau kita apply atau kita warnain ya buah dari anggurnya menggunakan pewarna makanan ini ya, warna merah tua ini ya tadi ya. Nah, pelan-pelan aja supaya hasilnya nanti lebih rapi. Nah, itu juga kita menggunakan tangan ini juga mengasah otot-otot tangan kita ya, terlatih dalam menggerakkan jari-jarinya. Jadi otot-otot dari tangan kita ini semakin kuat dalam memegang suatu benda atau dalam menggerakkan ya. Oke, yang rapi anak-anak ya. Kita teruskan ya. Kita terus warnain sampai selesai. Sudah hampir selesai ya. Wah, keren, anak-anak hebat. Gak apa-apa ya tangan kita kotor sedikit, nanti juga boleh dicuci pakai sabun. Dan warna ini juga aman ya, aman buat anak-anak karena ini adalah pewarna makanan ya. Asik ya, bisa mewarnai pakai tangan magic. Tanganku bisa mewarnai magic ya tanpa krayon. Iya, dengan menggunakan pewarna makanan, karena kita kasih tangan kita pewarna makanannya ya. Ya, keren sekali. Dadat, sudah selesai. Cantik dan rapi. Ibu yakin anak-anak bisa ya. Halo anak-anak, jumpa lagi kita dalam belajar mengeja dan membaca. Nah, kemarin kita sudah belajar menggabungkan 3 suku kata, yaitu suku kata nga, ngi, nge, nge, ngo. Sekarang kita akan latihan lagi cara membaca dan mengeja 3 suku kata. Penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, anak-anak masih ingat kan huruf vokal itu apa saja? Ya, Ibu Guru, ada huruf A, I, U, E, O. Pintar anak-anak. Nah, sekarang kita belajar ya cara membacanya. Membaca 3 suku kata atau 3 huruf. Contoh nomor 1. Nah, ada 3 huruf ya. Hurufnya apa saja? Ada huruf A, B, U. Nah, yang pertama kita baca bukan dari depan ya, tapi kita baca dulu yang huruf kedua dan ketiga ya. Ada huruf apa ya di urutan kedua dan ketiga? Huruf B sama U. Jadi B sama U dibaca bu ya. B sama U dibaca bu. Sekarang kita gabungkan hurufnya. Di depannya huruf apa ya? Huruf A. Jadi A sama bu dibaca abu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya cara membacanya. Sekarang kita lihat lagi nih contoh kedua. Contoh kedua ada huruf A, C, I. Sama ya caranya seperti tadi. Yang pertama kita gabungkan itu adalah huruf kedua dan ketiga. Berarti huruf C sama I. C sama I dibaca ci ya. Sekarang kita gabungkan ketiga hurufnya. Ada huruf A lagi di depannya. A sama ci dibaca aci. Ya, seperti itu. Kita baca lagi nih yang ketiga ya, yang contoh
suku kata ketiga. Ada huruf A, C, U. Nah, kita gabungkan huruf kedua dan ketiga lagi. C sama U dibaca cu. Kita gabungkan. Ada huruf A di depannya. A sama cu dibaca acu. Pintar. Yang keempat bagaimana Bu Guru? Sama. Kita baca yang kedua dan ketiga dulu ya. D sama A, da. Kita gabungkan, ada huruf A di depannya. A sama da dibaca ada. Nah, seperti itu anak-anak pintar. Dilanjutkan ya cara membacanya. Nah, setelah selesai anak-anak baca, jangan lupa untuk menebalkan hurufnya. Ada huruf A, B, U, abu. Ya, lanjut sampai ke sini, sampai nomor 15. Nah, anak-anak, kita harus selalu melatih nih otot-otot jari tangan kita untuk pegang pensil, supaya otot-otot jari tangan kita ini semakin kuat pegang pensil dan menekan pensilnya, supaya kita bisa lebih lancar menulisnya, lebih cepat menulisnya, dan kita jadi pintar ya. Oke anak-anak, terima kasih, semangat selalu. Halo anak-anak hebat, anak-anak pintar. Kita belajar lagi nih cara penjumlahan atau cara penambahan dari angka-angka ya. Nah, seperti yang kemarin juga sudah kita belajar, tapi di sini bedanya, di sini kita lihat langsung angka ya yang ditambahkan. Kalau yang kemarin ada bentuk gambar ya. Sekarang cara mengerjakannya sama ya, tinggal kita tambahkan. Nah, nomor 1 kita lihat ada angka berapa ini? Ya, pintar, angka 5. 5 tambah 3 sama dengan 5 di mulut kita simpan, 3 di jari. Setelah 5 berapa? Setelah 5 kita lanjut ya. Setelah 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya sama dengan 8. Kita tulis di sini 8. Nah, kita lihat yang contoh nomor 2. Angka berapa ini? 0 atau 0. Berarti tidak ada ya. Ditambah 5. Sama dengan berapa? Jika 0 ditambah dengan angka 5, berarti hasilnya tetap ya. Angka ini tetap. Jadi setiap bilangan yang ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu angka 5. Nah, yang ketiga kita lihat ada angka 2, pintar. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, 2 ini kita simpan di mulut ya. 2. Kita buat lagi 2 di jari kita untuk yang ini. 2. Setelah 2 berapa? Kita lanjut hitungnya. Setelah 2 lanjut 3, 4. Berarti hasilnya 4. 4, pintar. Sekarang yang ke 4 ya, ada angka berapa ini? 3. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, kita simpan di mulut angka 3-nya ya, dan angka 2-nya di jari. Setelah 3 berapa? 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang kelima kita lihat ada angka 4 ditambah 3. Nah, 4 kita simpan di mulut, 3 kita taruh di jari. Setelah 4 berapa? Kita langsung hitung. Setelah 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu anak-anak pintar, anak-anak hebat cara berhitungnya ya. Banyak caranya ya untuk berhitung anak-anak. Bebas, yang penting hasilnya sama. Semangat ya, dilanjutkan. Pasti anak-anak ibu guru bisa, kan hebat ya. Nah, dilanjutkan ya anak-anak pintar, anak-anak hebat. Oke, semangat.